Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya? Oke, hari ini Abang Fendi akan membawakan ibadah untuk minggu hari ini. Tapi Abang Fendi nggak sendiri nih, ada dibantu juga sama Kakak Devi. Oke, ada Kakak Devi Sitorus. Kak Devi, Iya, kabarnya Bang. gimana Kak? Sehat? Puji Tuhan sehat Bang Puji Fendi. Tuhan sehat ternyata. Nah, bukan hanya ada Bang Fendi dan Kak Devi saja nih Kak ternyata Kak. Bukan kita berdua saja ternyata hari Oh ini. iya, ada siapa lagi ya? Nah, ada dua abang ganteng nih. Mungkin Kak Devi mau kenalin ini biar tahu nih. Kak. Nah adik-adik, masih ingat nih Kak sama abang-abang guru sekolah minggu kita? Nah, kakak mau panggil dulu untuk Abang Sintong Sihombing. Dan juga ada Abang Abraham Simanjuntak. Oke, itu tadi yang bertugas untuk minggu hari ini. Ada di sekolah minggu, sebelum kita mulai nih ibadahnya, sudah disiapin gak senjatanya nih? Kak Devi pasti tahu ya senjatanya ada di sekolah minggu itu apa ya biasanya hari minggu? Pasti dong Bang. Apa aja nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak? Yuk Kak. Ada Ya, Alkitab, benar sekali. Ada Alkitab yang pertama. Yang kedua, ada alat tulis, ada alat tulis nih. Nah, jangan lupa nih alat tulisnya disiapin. Terus yang ketiga, ada nggak Kak? dan juga jangan lupa persiapkan persembahan kita dong. Nah, ada juga persembahannya nih. Tapi bukan hanya itu aja Kak, bukannya 3 saja. Apalagi itu Bang? Abang juga berharap nih orang tua ikut mendampingi nih adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan ditinggal sendirian. Jadi tetap diajak, ditemani, kalau perlu diajak bernyanyi sama-sama. Oke? Yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik sekolah minggu, Abang undang untuk saat teduh dulu. Sudah siap? Yuk, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, ada dari sekolah minggu. Siapa yang pagi hari ini lagi semangat nih? Angkat tangannya. Masih kurang nih, harus hitungan ketiga nih. Siapa yang semangat sama siapa yang tidak semangat? Tapi semangat ya. Hitungan ketiga, angkat tangannya siapa yang semangat. Hitungan siapa yang semangat ada di sekolah minggu. Hitungan 1, 2, 3. Oke, ternyata semangat nih semuanya ada di sekolah minggu. Kalau semangat, kita bernyanyi dari lagu yang pertama nih Kak Devi. Apa nih judulnya Kak Devi? Kita akan bernyanyi dengan judul Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yuk kita nyanyikan ya. Lebih semangat lagi untuk bangkit berdiri dong Bang. Oke, yuk ada di sekolah minggu hitungan ketiga tadi ya. Kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Oke, kita bangkit berdiri. Yuk kita bernyanyi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi ya, dari awal lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik sekolah minggu tetap semangat bernyanyi ya. Yuk, kita semangat yuk. 2, 3. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, adik-adik sekolah minggu, Abang pimpin dalam doa ya. Adik-adik sekolah minggu ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa. Sudah? Sudah siap? Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati anak-anakmu sekolah minggu yang hari ini dengan penuh semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan berkati anak-anakmu sekolah minggu yang berada di rumah maupun di tempat yang lain, Bapa. Engkau berkati hati, pikiran, dan perbuatannya, Bapa, dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi adik di sekolah minggu. Lindungi selalu Bapa, sertai selalu Bapa. Tuhan juga berkati abang kakak guru sekolah minggu yang hari ini bertugas. Tuhan sertai hari ini dalam pelayanannya. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah online sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kudus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, ada di sekolah minggu, kita nyanyikan lagu dengan judul Kerja Buat Tuhan sama lagu bahasa Bataknya nih. Pasti tahu ya ada di sekolah minggu ya, Kak Devi kan tahu ya pasti ya? Tahu dong Bang. Oke deh, yuk. Dengan judulnya Kerja Buat Tuhan dan BG Mah Tuhani. Yuk kita bernyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, di ladang Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tuhani na jauh-jauhi sai unang juai mansai sonang doi beta hitala mangula tuladang ni Tuhani di jogu hatta hotu gotiloni pelehon mangolumi mangoloi Tuhani lau mangulani harajanai. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Luar biasa ya? Sama dengan Kak Yesika dan kakak juga luar biasa. Nah, kali ini kakak akan menyampaikan ayat hafalan. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat kalian dan teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan ayat hafalan pada minggu lalu. Check it out. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat. Tidak hitam, semua dicinta Tuhan. Lakukanlah
Vicky. Bagi semua orang, salam sehat. Shalom, nama saya Dami Keti Elizabeth Topahan, Horong 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Salam sehat dari teman-teman, dari kakak abang guru sekolah minggu. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Mr. Melani dari Samora, kelas 4, Horong 3. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Shalom semuanya, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sehat hari Minggu, nama saya Gerald Penjahitan. Ayat hafalan Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Salam sehat. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Sekolah minggu, nama saya Jenata Mama dari Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Saya Kiza Simanjunta Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, salam sehat. Nama saya Marcelo Siti dari Horong 3. Ayat hafalan sekolah minggu HKB Pilontar, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Shalom abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Melani, kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom, nama saya Radhi Regina Tiawati. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom, nama saya Nani Sinabella, Horong 2. Ayat hafalan sekolah minggu, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat semua. Amin. Shalom, nama saya Niko Sinambela, Horong 3. Ayat hafalan sekolah minggu, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dadah, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Rivaldo Siombing, kelas 4 Horong 2.
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat. Saya Cian Penjahitan, ayat hafalan Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, salam sehat. Halo, nama saya Teresa Simanjuntak, orang 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Ratama Fiodora Glari Boris Pamora, kelas 6 Salam 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom kelas sekolah minggu, perkenalkan nama saya Liliana Kristia Rukma, kelas 4 nomor 3. Saya menyampaikan artikel minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Isinya adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, salam sehat. Itu dia ayat hafalan yang sudah terkumpul. Nah, kali ini Kak Yesi mau menyampaikan ayat hafalan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 11. Nah, sudah disampaikan kan di awal kalau kalian sudah harus membawa Alkitabnya. Yuk kita buka sama-sama. Dari Amsal 3 ayat 11. Kak Yesi bacakan dulu, nanti yang keduanya kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Itu dia ayat hafalan pada minggu ini, dan kakak akan tunggu batas maksimal pengumpulannya sampai dengan hari Rabu. Jangan lupa ya, kakak tunggu bisa di-share ke Instagram, ke WhatsApp group, ataupun ke Facebook. Sekian dari Kak Yesi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah diberikan atau dibacakan dari Kak Yesi Simbolon. Jangan lupa ya, dikumpulkan hari Rabu. Jangan lupa tetap semangat untuk mengumpulkan ayat hafalannya. Bisa melalui Instagram Sekolah Minggu, Facebook, ataupun dikirimkan melalui WA sektor masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dengan judul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
Tuhan melihat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Kak Siska di sini. Nah, kali ini adik-adik sekolah minggu ditemani Kak Siska, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita, kakak cek dulu nih. Adik-adik di rumah sudah disiapkan belum senjatanya? Sudah ya, pasti tadi sebelum ibadah sudah disiapkan senjatanya, yaitu Alkitab. Benar sekali. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kita siapkan hati dan pikiran kita yuk. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, dan sukacita yang Kau berikan pada setiap kami. Di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan, sukacita bersama keluarga kami. Kembali kami bisa ikut ibadah sekolah minggu di pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus tenang untuk mendengar firman-Mu, terlebih lagi ya Tuhan memahami firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin juga Kak Siska Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami yang selalu mendampingi kami Tuhan Yesus, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Berikan kesehatan, berikan juga rezeki Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus juga turut patuh pada orang tua kami. Dan juga Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus, angkat penyakitnya. Kiranya Engkau lindungi kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala penyakit, terlebih dari virus corona. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami. Biarlah kami layak menghadap Engkau, layak menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, cerita di pagi hari ini yaitu diambil dari Amsal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Nah, sambil kakak menunggu adik-adik yang belum membuka Alkitabnya, kakak bacakan dulu ya. Nanti adik-adik bisa membacanya dalam hati masing-masing. Amsal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya dulu deh. Ada yang tahu nggak yang menulis kitab Amsal ini siapa? Kira-kira tahu nggak ya? Siapa kak yang nulis kitab Amsal ini, yaitu nasihat untuk mencari hikmat? Kakak kasih clue ya. Ada seorang raja yang sangat bijaksana dan sangat dikasihi oleh Allah. Siapa? Raja Salomo. Ya, betul sekali. Raja Salomo, Kak. Ya, Raja Salomo adalah raja yang sangat bijaksana. Ketika Allah memberikan penawaran pada Raja Salomo, mau minta apa? Raja Salomo mintanya apa? Hikmat, kebijaksanaan. Dan maka dari itu, Raja Salomo juga sangat mengasihi Allah, taat pada Allah. Maka Allah juga memberikan
berkat yang lebih untuk Raja Salomo, kejayaan pada masa kerajaannya, dan juga hidup sejahtera untuk umat Israel. Nah, kira-kira kok bisa ya Raja Salomo itu sangat mengasihi Allah, patuh sama Allah? Tidak lain dan tidak bukan, itu juga karena didikan oleh ayahnya. Ayo kakak tanya nih, siapa yang tahu ayah dari Raja Salomo? Terkenal loh, ini salah satu tokoh Alkitab yang bisa menginspirasi kita semua. Siapa? Yang dulu mengalahkan raksasa yang besar. Ya, Raja Daud, benar sekali. Raja Daud juga dalam semasa hidupnya juga sangat patuh pada orang tuanya, sangat mengasihi Allah. Nah, dari didikan Raja Daud yang merupakan ayah Raja Salomo, dia mendidik Raja Salomo supaya juga patuh, rajin, mengasihi orang tuanya, dan juga mengasihi Allah, taat pada Allah. Nah, kali ini juga dari suratnya, Raja Salomo juga mengingatkan anak-anaknya untuk juga mengikuti nasihat dari Raja Salomo. Nah, sekarang kakak tanya nih ke adik-adik semuanya. Pasti orang tua adik-adik juga sering kan memberikan nasihat untuk adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik patuh sama nasihat orang tua adik-adik itu? Gimana? Patuh enggak? Atau, aduh kak, mama itu cerewet sekali, suka harus ini, harus itu. Enggak ya? Kakak yakin adik-adik semuanya itu adik-adik yang taat sama orang tua, yang patuh sama orang tua. Nah, contohnya begini nih, kakak punya ilustrasi. Ada seorang anak namanya Brian. Nah, orang tua kita sama kayak orang tua Brian, sering sekali memberi nasihat. Apa yuk? Salah satunya yang sering biasanya orang tua kasih tahu anak-anaknya, nak, belajar yang rajin. Nah, kalau kita sudah dikasih nasihat seperti itu, patuh nggak? Harus patuh ya. Kalau nggak rajin nanti dampaknya ke siapa? Ke adik-adik juga. Nanti kalau misalnya nggak rajin nilainya jelek. Nah, kalau misalnya nilai bagus, yang senang siapa? Adik-adik juga, orang tua juga, bangga sama adik-adik. Nah, yang kemudian, yang kedua pertanyaannya adalah, apakah adik-adik patuh sama aturan yang sudah dibuat oleh orang tua adik-adik? Contohnya nih ya, kakak kasih ilustrasi juga. Di rumahnya Elisa, mamanya punya peraturan. Nah, Elisa, kalau udah siang jam 1 sampai jam 3 setelah sekolah waktunya, setelah makan waktunya bobok siang. Setelah itu malamnya maksimal jam 9 malam itu udah harus bobok malam. Nah, Elisa ini dia tuh, aduh kak, ma, aku ini lagi asik nonton YouTube. Ini TikToknya lagi seru, ma. Nanti aja po. Nah, itu contoh yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakini anak-anak sekolah minggu semuanya, kalau ada mamanya udah bilang, nah ayo, bobok, sudah waktunya bobok siang, sudah waktunya udah malam, harus tidur. Nah, itu harus dilakukan. Kalau enggak gimana? Kalau enggak nanti yang merasakan dampaknya adik-adik sendiri. Contohnya nih, hari Senin ya, hari Senin boboknya malam baru bisa bobok jam 10, jam 11. Aku suka ini kak, nonton YouTube kak. Nah, padahal besoknya ada kelas pagi, Zoom pagi. Akibatnya apa? Akibatnya waktu kelas, waktu sekolah, waktu nge-Zoom, aduh ngantuk, nggak dengerin gurunya. Nah, terus pelajarannya nggak masuk. Nah, nanti kalau ujian nilainya jadi jelek. Nah, dampaknya ke adik-adik sendiri. Apalagi kalau suka bobok malam, nanti suka masuk angin, terus jadi gampang sakit. Nah, adik-adik nggak mau kan jadi gampang sakit kayak gitu. Nah, oleh karena itu adik-adik ingat selalu ya, nasihat orang tua, arahan orang tua, petunjuk orang tua, itu pasti diberikan orang tua untuk adik-adik
pasti yang terbaik. Dan gak mungkin orang tua menjerumuskan anak-anaknya. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita mengabaikan didikan atau nasihat atau arahan, petunjuk orang tua kita. Karena ingat, firman Tuhan sendiri itu juga mengingatkan kita untuk patuh sama orang tua. Supaya apa, Kak? Kita lihat ya tadi di ayat yang keempat. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ada juga di ayat 10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya jadi umur panjang. Kakak jadi ingat nih, adik-adik ingat juga nggak? Ada titah yang mengatakan kalau kita hormat sama orang tua, umur kita jadi panjang. Ingat nggak? Di titah yang ke-5, betul sekali. Titah yang ke-5 mengatakan apa? Hai anak-anakku, dengar. Kakak jadi grogi nih. Kelima coba, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, Allah aja menjanjikan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk semuanya, kakak, adik-adik, kalau taat pada orang tua, kita diberikan umur panjang. Gak hanya kita juga loh, orang tua kita juga pasti diberikan umur panjang. Kenapa? Karena sukacita, Kak. Adik-adik taat sama orang tua juga sukacita ngelihat anak-anaknya taat. Nah, kita juga pasti didoakan oleh orang tua kita. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, kita kembali ya, ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari cerita kita pagi hari ini. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama yaitu anak yang baik, anak Tuhan, itu adalah anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, anak yang baik, anak Tuhan adalah anak yang tunduk pada aturan orang tua juga. Nah, kakak percaya nih, semua adik-adik sekolah minggu HKBP Lontar itu punya 2 kriteria penting itu, yaitu dengar nasihat orang tua, yang kedua tunduk pada aturan orang tua. Nah, adik-adik ingat nggak? Sebelum kakak mengakhiri cerita hari ini, lagu 2 minggu yang lalu. Judulnya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ingat nggak? Kakak kasih contoh 1 kali, nanti kita nyanyikan 2 kali ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sudah ingat? Kita nyanyi bersama-sama ya sebelum mengakhiri cerita di pagi hari ini. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Ya, yuk sekarang kita berdoa ya adik-adik untuk menutup cerita kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang manis, anak-anak-Mu yang patuh pada orang tua kami, terlebih Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap selalu patuh pada orang tua kami, pada nasihat orang tua kami,
pada aturan yang sudah dibuat orang tua kami. Kami tahu ya Tuhan, apapun yang diperbuat orang tua kami adalah pasti untuk kebaikan kami semuanya. Kiranya Engkau juga berkati orang tua kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam mendidik kami. Berikanlah juga kesabaran ya Tuhan dalam mendidik kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biarlah semakin patuh pada orang tua kami, terlebih pada Engkau, dan juga kami membanggakan orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, tapi kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau tetap setia menyertai kami dalam setiap langkah kami. Pimpin langkah kami Tuhan Yesus, biarlah seturut dengan kehendak-Mu, berkati juga pendidikan kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu pada masa sekarang Tuhan, kami masih belum bisa sekolah bertatap muka. Tapi melalui metode apapun itu Tuhan, kiranya Engkau urapi kami Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mengerti ya Tuhan Yesus apa yang menjadi pelajaran yang sudah diberikan guru kami kepada kami. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan dan juga sukacita semangat untuk tetap melayani Engkau. Dan juga teman-teman kami ya Tuhan Yesus yang mungkin masih belum bisa ikut ibadah secara melalui Zoom, melalui YouTube ini Tuhan, kiranya juga Engkau pimpin, ketuk pintu hatinya Tuhan, agar semakin semangat untuk beribadah di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sekolah minggu, itu tadi cerita yang udah disampaikan oleh Kak Siska Simanungsong. Bagus ya? Mantap? Mantap ya. Itu tadi Kak Siska udah cerita. Nah, abang kakak guru sekolah minggu dan Kak Siska pasti berharap cerita yang disampaikan tadi bisa dipergunakan buat adik-adik untuk bekal keseharian ataupun di kehidupan kegiatan sekalian. Oke? Lagu terakhir sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, adik-adik sekolah minggu boleh nih menyiapkan persembahannya. Kalau ada yang bingung, loh bang, persembahannya nanti dikasihnya gimana? Boleh dititipin ke Sintua masing-masing. Dikasih nama nggak bang? Oh, sangat boleh. Terus kalau misalnya aku ngasihnya malu bang, kalau cuma 2.000, nggak masalah. Tuhan itu, gereja pun juga tetap menerima loh pemberian adik-adik sekolah minggu, 2.000, 5.000, 10.000. Tetap saja gereja dan guru-guru sekolah minggu dan Tuhan itu pasti nerima juga dengan hati yang baik. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, persembahannya sudah disiapkan? Sudah? Boleh dititipkan ke Sintua sektornya masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 dengan judul Yesus Berpesan. Ih, bagus nih lagunya nih. Yesus pesannya bagus nih soalnya. Buat ada di sekolah minggu salah satunya. Oke? Sudah? Kita nyanyikan ya. Yuk kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ada di sekolah minggu, abang undang bangkit berdiri ya. Semua yuk. Kita nyanyikan dari yang pertama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Shalom.